Iya, kalau orang berdoa saya kemudian belajar, ternyata orang berdoa itu yang pertama, ini moderator dikudeta. Orang berdoa itu yang pertama, maaf ya karena suami, ya, bisa dikabulkan langsung, bisa ditunda kan pengabulannya, atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi ketika kita merasa doa kita tidak dikabulkan, bisa jadi sebetulnya kita diberikan kesehatan, kita diberikan rezeki, orang tua kita dijaga, ibu bapak kita diberikan kesembuhan. Itu adalah bentuk pengabulan doa yang lain gitu. Siapa lagi ayah? Ya, lanjut aja ayah ya. Ini jangan bercerai bunda. Ini bukan kiat sukses bercerai, bukan ya. Tapi ini pengalaman sejati. Saya mengumpulkan 3 tahun pengalaman mereka yang bercerai, supaya tahu bahwa ternyata bercerai tidak hanya karena meros, ya. Tapi bisa karena yang lain-lain gitu. Ada yang karena orang pintar. Kalau kita tahu penyebab-penyebab perceraian, kita bisa mengantisipasi dan kita bisa menghindari. Jadi supaya lebih sakinah. Ya, masih banyak kayak iklannya. Ini novel Asma yang paling horor. Ada yang bilang baca ini tengah hari siang-siang terik pun ketakutan. Karena Pesantren Impian ini novel yang paling detektif. Karena Asma Nadia itu sebetulnya membaca awal itu, saya suka baca buku-bukunya Agatha Christie. Saya suka baca buku-bukunya Sidney Sheldon, Trio Detektif, Santa Siaga. Pesantren Impian ini unik karena ada 15 perempuan yang disebutkan di novel ini. Kamu harus menebak siapa tokoh utamanya. Karena cuma disebut si gadis. Nah ini cara lain, ini juga sudah difilmkan. Oke, sabar ya moderator ya, sebentar lagi. Ini Salon Kepribadian, Jangan Jadi Muslimah Nyebelin. Ini buku otokritik Asma Nadia. Termasuk salah satu yang saya kritik adalah saya mengkritik fenomena di Raudhoh, ya, yang sudah pernah umroh, yang sudah pernah haji. Kalau di laki-laki, jamaah laki-laki tidak terlalu masalah. Tapi kalau jamaah perempuan, itu maksudnya kaum muslimah dari berbagai negara, dan perempuan itu terkenal keibuannya, terkenal lembutnya, terkenal sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Tapi kalau di Raudhoh, itu ruangan terbatas, setiap kita disunahkan sholat 2 rakaat. Itu tiba-tiba barbar semua. Tiba-tiba saling sikut, dan saya pikir nggak ada buku yang pernah bahas itu gitu. Tiba-tiba saling sikut, saling tarik, saling injak, saling dorong gitu. Sampai saya melihat ada perempuan yang jilbabnya terlepas, ada nenek-nenek yang kegencet, ada bayi yang hampir terhimpit-himpit gitu. Dan saya pikir kok nggak ada buku yang membahas ini, sehingga muslimah otokritiknya harus jalan gitu. Apakah Rasulullah akan bangga kita bisa sholat sunnah 2 rakaat kalau misalnya kita menzalimi muslimah yang lain gitu. Nah ini ada macam-macam lah di sini ya. Oke, ayah hampir berakhir. Mulut bunda juga sudah berbusa. Nah ini catatan hati pengantin. Catatan hati pengantin dan Sakinah Bersamamu itu paket pernikahan ya. Saya sangat anjurkan. Ini sudah mulai jadi kayak jual obat ya. Catatan hati pengantin ini buku yang kamu bisa isi bareng suami. Karena kadang-kadang kita menikah pun kita masih nggak kenal suami kita. Atau kamu isi dengan calon suami. Karena kadang-kadang kalau dalam pendekatan, proses menuju pernikahan, kita mau nanya gajinya berapa tidak enak. Kita mau nanya kamu pernah sakit apa tidak enak. Tapi di sini semuanya ada. Jadi ada lembaran yang bisa diisi oleh calon suami sama calon istri ya. Saya cuma mengkampanyekan ya, nanti tanyakan pada Dubuk ya. Nah ini buku terbaru Mbak Helvitiana Rosa, Tugas Dalam Cinta, insya Allah juga akan difilmkan. Yang pengen belajar puisi saya recommended. Ini Cinta Laki-Laki Biasa ya, ayah terus saja mengulurkan ya saudara-saudara. Cinta Laki-Laki Biasa ini juga sudah difilmkan. Jadi ini bentuk dari cerpen ke film. Ya, terakhir ya. Untung nggak 53 buku ya. Cinta di Ujung Sajadah, ini saya nggak tahu kapan difilmkan, tapi sudah dibeli rights-nya sama MD Pictures ya. Ini salah satu novel yang buat saya makin sayang sama orang tua, dan mudah-mudahan kita bisa bertekad menyempurnakan cinta dan bakti kepada orang tua. Ya, ini saya bawa karena teman saya, Agung Pribadi. Agung, ya, ini penulis juga ya. Agung Pribadi, bukunya Gara-Gara Indonesia. Jadi kalau merasa Indonesia gara-gara ya harus baca buku ini. Kenapa Indonesia gara-gara? Oke, tepuk tangan dulu buat Ayah Isa Alamsyah. Terima kasih Pak Isa, Ayah Isa. Masya Allah, itu 53 buku macam itulah. Kan? Itu belum lagi 53. Mbak, kita akan buka soalan. Tanya jawab untuk 2 orang sahaja, 2 soalan sahaja. Okay, ada sesiapa tuan-tuan dan puan yang mau bertanya terus?
langsung kepada Mbak Asma. Silakan, bila lagi selepas ni Mbak akan terus pulang ke Indonesia dan tak tahu lagi bila nak jumpa. Jadi ambil peluang untuk tanya. Tanyalah. Okey, silakan. Assalamualaikum Mbak Asma. Saya mau menanyakan, apakah Mbak minat menulis itu dari kecil atau bagaimana? Suasana atau ibu bapa ataupun memang minat itu datang sendiri dan mulanya bila? Saya sebetulnya malah pertama kali itu mengarang lagu. Karena ayah saya pengarang lagu. Jadi ada lagunya Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu, dan itu lumayan best lagunya di Indonesia. Kau Bukan Dirimu, Kini Baru Kau Rasa. Itu papa yang menulis. Dan di Assalamualaikum Beijing film, itu lagu kedua yang Assalamualaikum Cinta Sejati. Itu lagu Asma, ya. Boleh di kantong kreseknya dibagikan. Ya. Kemudian ada di Jilbab Traveler, itu ada di iTunes, lagu Jilbab Traveler itu Asma yang tulis, ada versi Asma yang nyanyi, ada versi penyanyi beneran yang nyanyi. Jadi awalnya saya menulis lagu, kemudian ke cerpen, saya nggak bisa menulis puisi, saya serahkan itu kepada Mbak Helvitiana Rosa, kemudian saya menulis novel. Sejujurnya kalau ditanya saya paling suka menulis apa, karena saya nulis non-fiksi, saya kolumnis di Republika, Harian Republika selama 6 tahun, setiap hari Sabtu. Jadi Resonansi Asma Nadia bisa di Google, bisa dibaca. Tapi paling saya suka sebetulnya menulis novel karena susahnya minta ampun. Dan sujud syukurnya tuh lebih dalam kalau saya selesai menuliskan sebuah novel. Okey, itu dahsyat tu. Yang betul pun memang begitu suka. Lagi satu soalan. Dua. Okey, bisa. Assalamualaikum Mbak Asma, akhirnya kita ketemu lagi. Aku mengucapkan terima kasih banget sama Mbak Asma, inspirasi banget bagi saya. Awalnya saya memang tidak suka menulis, akhirnya mencoba untuk menulis dan dikasih kesempatan untuk sama-sama berkarya di catatan hati ibunda. Ya. Alhamdulillah. Kemarin Mbak Asma juga bilang, mau nggak nulis Jilbab Traveler? Oh, mau banget Mbak. Jujur dulu nggak kebayang ya saya bisa keliling ke berbagai negara. Pada akhirnya baca buku itu benar-benar melangitkan mimpi saya. Akhirnya bisa, alhamdulillah. Kemudian tentang kepenulisan Mbak, aku mau tanya, aku lagi garap novel juga, tapi di bab kelima mentok nih Mbak. Karena kalau saya itu harus nyata gitu. Sementara ada hal yang permintaan kawan saya itu memang kamu nulis tentang Irian deh. Saya belum pernah ke Irian gitu, agak kesulitan. Bagaimana caranya itu? Udah googling, udah ini, tapi saya rasa kalau menulis itu tidak menang kalau kita tidak di lapangan langsung. Bagaimana tipsnya itu, Mbak? Makasih. Assalamualaikum Mbak, nama saya Ain Lutfi daripada Hospital UM. Saya ada satu soalan buat tanya sama Mbak. Saya juga baru mula menulis. Saya rasa sulit sekali untuk menulis kalau kita nggak masukkan unsur yang market mau, yang ada romantisnya, yang ada humornya. Tapi kita juga punya satu penilaian yang mau ditonjolkan dalam penulisan, yang mungkin ia agak serius. Jadi saya macam mana sebagai penulis kita nak seimbangkan antara demand market dengan kita punya penilaian yang mahu dibawa kepada penonton. Saya fikir itu sulit sekali. Mohon Mbak bagi pencerahan. Terima kasih Mbak. Iya, idealnya memang lebih ideal kayak buat saya ketika saya menulis Assalamualaikum Beijing, ya, Siska, Asma bisa menulis Assalamualaikum Beijing. Yang lebih mudahnya adalah kalau Asma riset dapat semua, kita baca, dan Asma lebih suka baca bukan fakta-fakta, tapi baca misalnya blog orang yang sudah pernah ke Beijing. Itu memudahkan karena feel-nya ada, bagaimana dia traveling dan sebagainya, feel dia ada gitu, interaksi dia ada. Itu satu. Yang kedua, memang ada hal-hal yang tidak bisa, bukan tidak bisa, tetap terbatas kecuali kita ke sana. Makanya kemarin untuk yang Surga yang Tak Dirindukan 2 kan ada setting di Budapest kan.
Asma ke Budapest itu tahun 2009 dan Asma merasa tetap saya menunda penyelesaian novelnya hingga hampir mendekati ke filmnya. Sebetulnya Asma tunda itu lebih karena Asma pengen update gitu. Asma pengen situasi yang terbaru itu seperti apa sekarang di sana gitu ya, di Budapest gitu. Dan ternyata memang ada hal-hal yang cara orang menyerap itu berbeda. Jadi kalau Siska datang misalnya ada waktu, lebih bagus Siska sempat gitu. Karena kalau Siska menyerap, mungkin Siska sudah menyerap hal-hal yang Siska butuhkan dalam novel. Sementara orang lain yang kita baca itu memberikan semua, menumpahkan semua apa yang menurut mereka, yang namanya juga mereka blogger kan misalnya, atau mereka pengen nulisnya ini gitu. Jadi memang itu kendalanya. Kalau memang tidak bisa berarti terpaksa. Ada hal-hal yang kita hanya bisa memberikan yang terbaik pada saat itu gitu. Kemudian tadi pertanyaannya apa tadi? Sebagai penulis, demand antara ya. Saya tidak terlalu percaya menuruti, maksudnya gini, oke, cinta. Sebetulnya bukan cuma cinta. Jadi kalau kita pengen bikin buku bestseller, ada beberapa hal. Yang pertama, cinta itu selalu bisa dijual. Cinta. Jadi biasanya selalu ada cinta, biasanya air mata, biasanya jadi tragedi yang tragis-tragis gitu kan, atau komedi, atau misalnya misteri. Itu antara lain yang bisa kita cari gitu, yang bisa kita gali gitu. Tapi yang saya inginkan adalah kalau buat saya menulis itu berjuang gitu. Kalau buat saya dan buat teman-teman misalnya yang masih belum yakin akan beroleh surga, kenapa kita tidak menulis gitu? Siapa tahu kalau kita menulis, dia menjadi satu dari 3 hal yang bisa ilmu yang bermanfaat ya, yang bisa memberikan manfaat buat orang lain, bisa menjadi amal jariah, dan kebaikan dari, artinya karya-karya kita bisa menjadi mesin yang mengalirkan pahala gitu. Bismillah gitu. Kalau kita ikhlas ketika kita menulisnya. Jadi kenapa kita tidak menulis? Orang-orang baik harus menulis agar kebaikan tersebar. Orang-orang cerdas harus menulis agar lebih banyak lagi orang cerdas. Orang-orang yang punya semangat menyejukkan, yang punya semangat Islam itu rahmatan lil alamin, itu harus menulis. Sehingga lebih banyak lagi gitu loh, rahmat yang tersebar gitu. Nah jadi kalau buat saya tidak termasuk penulis yang wah trennya lagi ini, saya cukup oke, trennya ini sebagai rujukan. Tetapi kita punya filter. Saya tidak akan membuat adegan misalnya yang buat saya kalau bahasanya lucah ya di sini. Saya nggak akan membuat adegan lucah. Meskipun antara suami istri dalam novel, saya akan menggunakan metafor. Karena saya pikir ini kekayaan. Jadi batasan-batasan penulis fiksi Islami, mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa bikin workshop ya. Batasan-batasan penulis fiksi Islami buat saya ada, tapi batasan itu tidak mengkerangkeng, batasan itu tidak membuat kita terpenjara. Batasan itu justru melejitkan kreativitas. Bagaimana kita bisa membuat, misalnya kalau di Surga yang Tak Dirindukan 1 ada adegan pemerkosaan, tapi tidak akan lucah gitu. Yang ada kita marah, yang ada kita sakit bacanya, yang ada kita merasa ini perbuatan biadab. Nah jadi ini pilihan-pilihan bagi para penulis, dan kita memilih. Buat saya menulis itu berjuang, dan karena dia perjuangan harus ada sesuatu yang disuarakan. Misalnya kalau di Jilbab Traveler yang Love Sparks in Korea, Asma bersyukur sekali bisa menyelipkan tentang bunuh diri. Padahal bukunya kan kelihatannya romantis, nyantai ini, tapi ada pesan dalam tentang bunuh diri gitu. Dan itu kadang-kadang tidak bisa dipaksakan pesan itu. Jadi kita harus mengikuti flow, kita harus mengikuti jalannya cerita. Kemudian membangun sensitivitas, membangun kepekaan untuk melihat sebetulnya apa sih yang pesan-pesan apa yang bisa kita masuki di sini, gitu ya. Dan itu ruangnya banyak sekali, tapi frame-nya sudah harus buat kita menulis itu syiar, buat kita menulis itu dakwah. Kalau itu sudah menjadi pola pikir, saya pikir otomatis kita akan bergerak ke sana, dan kita akan tidak akan membuat adegan-adegan yang cinta misalnya yang menjerumuskan gitu. Ya, untuk penulis ada 2 saja pilihan, sama ada pilihan untuk memperbanyakkan pahala ataupun sebaliknya. Sebaliknya, na'udzubillah min zalik. Baiklah, soalan terakhir Mbak daripada saya, senang saja. Syurga yang Tak Dirindukan 3 ada ataupun tidak? Maunya ada apa tidak? Mau ada ya? Saya punya rencana. Saya punya detail. Tapi mungkin agak komedi buat saya untuk Surga yang Tak Dirindukan 3.
Jadi surga yang tak dirindukan 3 tidak akan menjadi sambungan dari surga yang tak dirindukan 2, tapi dia akan menjadi bagian, dia akan mengambil masa antara surga 1 dan surga 2. Jadi tetap Arini, tetap Meros, tetap Pras gitu. Saya merencanakan itu karena saya pikir serba-serbi poligaminya belum banyak dibahas. Mungkin ada yang bisa dibahas, agak kadang-kadang ada hal yang jadi lucu, ada hal mungkin jadi sedih juga gitu ya. Dan mudah-mudahan harusnya saya mudah-mudahan ketemu dengan Pak Manoj dan kita bisa matangkan surga yang tak dirindukan 3. Tapi by the way tadi ada satu buku yang tidak sempat saya bahas, Azza, tentang The Jilbab Traveler, Azza. Ya, jadi The Jilbab Traveler itu ada di sini. Oh ini. Oh ya, itu belum ya. The Jilbab Traveler ini, mumpung di sini banyak yang bertudung, yang berjilbab ya. Salah satu alasan saya, ini udah tukang obatnya sampai berdiri nih ya. Saya percaya buku itu syiar. Jadi saya bukan orang yang bisa jualan sesuatu, kecuali saya yakin insya Allah teman-teman yang membeli akan mendapatkan lebih banyak daripada yang saya dapatkan gitu. Nah, The Jilbab Traveler ini kita punya komunitasnya di Facebook. Silakan bergabung dan kita bisa sama-sama mempermudah teman-teman yang berjilbab ketika traveling ya. Dan kebutuhan perempuan itu yang berjilbab kalau traveling itu khusus, pakaian kita biasanya panjang. Saya suka kadang-kadang sirik melihat yang minimalis ya, jadi pakai tank top, pakai celana pendek, bajunya bisa cuma 1 gembol doang, ransel gitu. Bisa nggak sih muslimah travelingnya light misalnya? Jadi ini saya bikin yang pertama supaya para muslimah bangga dengan jilbabnya. Alhamdulillah 61 negara, 340 kota di dunia saya tidak pernah lepas jilbab. Dan alhamdulillah justru menurut saya jilbab itu mempermudah. Jilbab itu membuat kita sebagai orang asing dan karenanya banyak orang mau membantu, mau menolong. Ya. Kemudian yang kedua, jadi saya nggak pengen ada yang lepas jilbab karena takut, wah saya mau ke Rusia. Tidak apa-apa, saya sudah ke Rusia dan alhamdulillah baik-baik saja gitu ya. Saya sudah ke Kroasia, alhamdulillah baik-baik aja gitu. Jadi itu satu, bangga dengan jilbab kita, bangga dengan identitas itu. Teman-teman yang berjilbab, ketika dapat kesempatan untuk traveling, menjelajah bumi Allah, ingat satu hal, bahwa teman-teman adalah duta, tidak hanya bagi negara teman-teman, tapi teman-teman adalah duta bagi Islam. Dan karena itu kita akan lebih sabar. Karena itu kita akan tidak mudah tersulut, tidak akan mudah bete, tidak akan mudah melakukan hal-hal yang menyebalkan orang lain, gitu ya. Nah, di sini ada tips-tips untuk traveling, termasuk kalau buat perempuan tidak hanya mudah dan murah, tapi juga harus aman. Kapan kita harus merasa misalnya, oke, ini nggak aman, lebih baik saya turun dari Subway sekarang gitu. Oke, ini nggak aman, lebih baik saya kepulang lebih cepat sekarang gitu. Itu ada hal-hal yang bisa dilatih gitu. Jadi mudah-mudahan buku ini juga bermanfaat buat teman-teman ya, The Jilbab Traveler. Ada akunnya juga di Instagram. Dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama tadi ya menjadi duta yang baik bagi negara kita dan juga bagi Indonesia. Dan ini buku terbaru saya, Cinta Dua Kodi. Mohon doanya, mudah-mudahan nanti filmnya 2018 masuk juga ke Malaysia. Sudah difilmkan, yang berperan Acha Septriasa. Ini sisi yang tidak pernah dibahas Asma Nadia sebelumnya. Ini murni biografi yang dinovelkan. Dan ini sisi yang membangun buat saya perempuan muslim itu harus mandiri. Tidak hanya secara iman kita harus mandiri, tapi juga secara ekonomi kita harus berdaya. Sehingga kalau terjadi apa-apa dengan kepala keluarga, mudah-mudahan perempuan-perempuan muslim itu bisa berdaya, bisa menjadi sandaran yang kokoh bagi anak-anaknya, dan anak-anak yang harus kehilangan ayah tidak harus menjadi anak-anak yatim yang harus menadahkan tangan meminta-minta untuk masa depan mereka. Jadi ini sisi yang membangun entrepreneurship seorang muslimah, bagaimana dari 2 kodi dia bisa sekarang sudah jadi pengusaha yang sudah menjual lebih dari 10 juta potong pakaian. Dan dia orang biasa-biasa, dari keluarga yang tidak mampu, keluarganya bahkan bapak ibunya bercerai, ya tidak harmonis, tidak didukung fasilitas, tidak didukung lain-lain, tapi dia bisa. Gitu. Jadi mudah-mudahan lebih banyak buku-buku Asma Nadia bisa hadir di sini. Saya minta doanya mudah-mudahan bisa terus menulis. Baru dengar kabar ada seorang Qori'ah yang meninggal ketika dia membaca Quran. Saya berharap juga saya meninggalnya mudah-mudahan sedang menulis dan menulisnya syiar gitu, sehingga tapi jangan didoakan sekarang ya. nanti saja ya, belum siap sekarang. Jadi terima kasih sekali lagi, tepuk tangan buat Dubuk ya, buat Azza ya, sahabat saya ya, yang sudah dari kemarin kita sudah sama-sama berkongsi ya. Dan saya banyak mengkudeta ya, ditanya 1 jawabannya bisa 10 ya. Terima kasih banyak. Silaturahim selanjutnya bisa lewat Twitter, bisa lewat Instagram Asma Nadia, atau kapan-kapan mungkin bisa traveling bareng kita sama-sama. Terima kasih.
Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan paling gemuruh untuk Mak Asma Nadia. Jadi saya rasa dalam masa 50 minit ini sangat banyak input yang kita dapat daripada perkongsian Pak Asma. Dan tuan-tuan dan puan nampaknya dah bersedia untuk... Wih, takut saya tengok muka ni. Jangan serbu Jangan pecah pula tong-tong dubuk ni sekarang. Okey, siapa yang dah beli bukunya boleh dapatkan autograf Mbak Asma di sini. Dan siapa yang belum, masih ada lagi buku-buku Mbak Asma di sini, boleh dapatkan, ambil, bayar dan datang ambil autograf ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.